Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadah Life Kids. Tuhan berkati Cici Koko yang akan melayani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, senang sekali loh Cici bisa ketemu lagi dengan kalian semua dalam ibadah online Life Kids. Tapi nih, Cici kangen pengen ketemu kalian semua secara langsung. Jadi, kalau kalian nggak sakit atau nggak ada halangan, nggak boleh males ya ke gereja. Ayo kita ke gereja, kita bisa bertemu dan kita bisa beribadah bersama-sama loh. Jadi jangan males-males. Nah tapi kalau kalian saat ini memang ada halangan atau lagi kurang sehat sehingga harus ibadah online, yuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Dan kita juga mau melakukan satu kegiatan yang sudah dilakukan bersama-sama selama beberapa bulan ini, yaitu gerakan membaca Alkitab, ya kan? Nah, untuk lebih semangat lagi membaca Alkitab, yuk kita nyanyikan lagu ini. Ayo baca firman. Firman Tuhan, pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menuntun hidupku, menyinari dan sirami hidupku. Ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat. Firman Tuhan, pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menuntun hidupku, menyinari dan sirami hidupku. Ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat. Ayo baca firman, ayo baca firman, ayo baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat. Ayo baca firman, ayo baca firman, ayo baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, ayo baca firman, cinta Tuhan dan berbuah lebat. Adik-adik, kalian keren banget. Kalian udah belajar untuk rajin baca Alkitab. Tapi jangan sampai di situ aja loh ya. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Dan caranya adalah kita harus jaga apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita lakukan. Untuk semuanya harus sesuai dengan firman ya. Yuk, untuk mengingatkan, kita nyanyikan lagu ini, Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, mulia dan adil,
suci, manis, dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua yang benar, mulia, dan adil, suci, manis, dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertaimu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertaimu. Ayo, apa saja yang harus kita dengar? Semua yang benar, mulia, dan adil, suci, manis, dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertaimu. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertaimu. Nah itu adik-adik, ingat semua yang mesti kita dengar, semua yang dipikirkan, yang dilihat, dan yang harus dilakukan. Dengarkanlah, pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Tuhan menyertaimu. 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 Benar, mulia, dan adil, suci, manis, dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengar dan pikirkanlah, lihat dan lakukanlah. Kalian memang luar biasa, keren-keren semua. Kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang kita juga mau mendengar firman Tuhan, ya kan? Nah, karena itu, yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita mau minta firman Tuhan untuk bicara kepada kita. Mari kita minta Roh Kudus menuntun kita. Ayo kita nyanyikan sama-sama lagu Tuntunku sambil kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu.
dengan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Cici Kokoh yang akan menceritakan firman Tuhan. Biar kiranya kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sebelum Cici mau cerita lebih lanjut, Cici mau kenalin diri dulu nih. Nama Cici Shelo. Jadi kalau nanti kedepannya adik-adik ketemu sama Cici, boleh disapa ya. Oke adik-adik, sebelum Cici mau cerita lebih lanjut, Cici mau nanya dulu nih ke setiap adik-adik yang sekarang lagi nonton. Kira-kira adik-adik punya teman atau sahabat gak ya? Wah, walaupun Cici nggak bisa dengar secara langsung suara adik-adik, tapi Cici yakin entah itu di rumah, di sekolah, di tempat les, ataupun di tempat yang lainnya, adik-adik pasti punya yang namanya teman atau sahabat. Sama seperti Cici juga punya teman dan juga sahabat. Kalau Cici boleh tahu, siapa nih adik-adik nama teman atau nama sahabatnya adik-adik? Wah, pasti namanya bagus-bagus ya. Selain namanya yang bagus, Cici juga mau dengar kalau adik-adik dengan teman-teman ataupun dengan sahabatnya punya sifat yang baik juga adik-adik. Wah, kira-kira sifat yang baik apa aja ya, Ci? Banyak banget adik-adik. Kalaupun adik-adik di rumah, di gereja, ataupun di sekolah, adik-adik bisa saling tolong-menolong antar sahabat dan juga dengan teman. Kira-kira contoh untuk saling menolong antar teman apa aja adik-adik? Kalau menurut Cici, yang pertama kita bisa saling membagi bekal atau membagi makanan. Siapa nih di antara adik-adik yang suka membagi bekal dan juga membagi makanan? Selain itu, adik-adik juga bisa membantu menolong untuk membereskan mainan setelah beres main. Wah, siapa nih adik-adik yang suka juga membereskan mainan? Atau kalau adik-adik yang sudah SD bisa mengajari teman-temannya yang tidak mengerti atau belum mengerti pelajaran. Wah, semua sifat ini Cici yakin pasti ada di diri adik-adik. Kalaupun belum ada, ayo kita sama-sama ya adik-adik untuk mengembangkan sifat-sifat itu. Nah, sama adik-adik seperti dua tokoh yang Cici mau ceritakan hari ini. Jadi kedua tokoh ini bersahabat, sama seperti adik-adik dengan teman-temannya yang tadi adik-adik sudah kasih tahu ke Cici. Dua tokoh ini yaitu Barnabas dan juga Saulus. Dua tokoh ini saling bersahabat. Selain itu, dua tokoh ini juga ada tokoh yang suka sekali membantu dan juga menolong temannya. Kira-kira yang mana ya yang suka? Atau mungkin dua-duanya? Ayo kita simak. Oke adik-adik, jadi kisah firman Tuhan yang hari ini Cici mau bawakan itu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 31. Cici mau ceritain dulu nih tentang tokoh pertama yang tadi Cici sudah sebutkan, yaitu namanya adalah Barnabas. Jadi Barnabas ini adalah seseorang yang sangat baik. Barnabas ini mengasihi Yesus dan juga suka menolong banyak sekali orang. Salah satu kisah Barnabas yang paling keren adalah Barnabas pernah menjual tanahnya untuk menolong orang miskin. Hebat sekali ya adik-adik Barnabas. Oke, Cici mau ceritain tokoh kedua. Tokoh keduanya adalah Saulus. Saulus dulu adalah orang yang belum mengasihi Yesus. Sebelum Saulus mengasihi Yesus, dulu Saulus suka memenjarakan orang-orang Kristen. Oleh karena itu, setelah Saulus percaya kepada Tuhan Yesus dan Saulus pergi ke Yerusalem, ada banyak sekali orang-orang Kristen yang takut dengan Saulus. Orang-orang Kristen tersebut takut sekali adik-adik. Kalau misalnya mereka berteman, bersahabat dengan Saulus, nantinya mereka malah akan dipenjarakan oleh Saulus. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak percaya dan tidak mau mendekat dengan Saulus. Tapi adik-adik, di antara semua orang yang tidak percaya dengan Saulus, Barnabas itu percaya dengan Saulus. Akhirnya Barnabas menceritakan kepada semua orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu kalau Saulus sudah berubah. Kira-kira seorang Barnabas dipercaya nggak ya adik-adik dengan orang-orang yang ada di Yerusalem itu? Wah, betul adik-adik. Ternyata orang Yerusalem percaya dengan Barnabas karena Barnabas adalah seorang yang sangat baik dan juga suka menolong banyak orang. Oleh karena itu, karena Barnabas menceritakan kepada semua orang bahwa Saulus telah berubah, orang-orang yang tadinya masih takut, masih tidak percaya dengan Saulus, akhirnya mau percaya dengan Saulus dan juga mau berteman dengan Saulus.
Selain berteman, orang-orang yang ada di Yerusalem juga mempercayakan Saulus untuk tinggal bareng bersama dengan mereka di Yerusalem, dan juga mempercayakan Saulus untuk bersama-sama menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Akhirnya adik-adik, Barnabas dan juga Saulus berteman dekat, bersahabat, karena Barnabas terus menolong dan juga memberi semangat kepada Saulus. Dari cerita hari ini, Cici mau ngajakin adik-adik nih untuk menghafalkan ayat hafalan hari ini. Hafalan kita hari ini adalah teguh berdiri dalam satu roh. Filipi 1 ayat 27. Tak ulangi sekali lagi. Teguh berdiri dalam satu roh. Filipi 1 ayat 27. Dan ingatlah dalam hati. Dari cerita Saulus dan juga Barnabas, Cici pengen adik-adik juga bisa belajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa Barnabas itu sangat mendukung Saulus untuk menunjukkan bahwa Saulus sudah betul-betul tertanam di dalam Tuhan Yesus, dan juga Saulus sudah betul-betul mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, dari firman Tuhan hari ini, Cici mau adik-adik belajar dari Barnabas dan juga Saulus. Cici mau lihat adik-adik berperan seperti Barnabas kalau nanti ada teman baru, misalnya di gereja, di rumah, ataupun di sekolah. Nantinya ada teman baru yang mungkin belum ditemenin sama teman-teman yang lainnya. Cici mau lihat nih kalau adik-adik mau merangkul teman baru tersebut. Adik-adik juga harus seperti Barnabas yang suka menolong dan juga suka membantu banyak orang. Oke adik-adik, cerita Cici sudah selesai sampai sini, tapi Cici mau untuk adik-adik terus ingat 2 poin ini. Yang pertama, Cici mau lihat adik-adik terus membantu dan menolong teman-teman yang ada di gereja, di rumah, di sekolah, dan di tempat-tempat lainnya ya adik-adik. Yang kedua, Cici mau adik-adik untuk berperan seperti Barnabas. Kalau nanti ada teman-teman baru, adik-adik harus merangkul teman tersebut. Oke adik-adik, karena firman Cici sudah selesai, adik-adik bisa ikutin Cici untuk berdoa ya. Lipat tangan dan tutup matanya, ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena hari ini kami sudah belajar dari Barnabas dan Saulus. Tuhan Yesus, tolong bantu kami untuk menjadi seorang anak, seorang teman yang saling membantu teman-temannya. Selain itu, kami juga mau belajar Tuhan dari Barnabas, seorang yang mau menerima Saulus, orang yang dipandang rendah oleh orang lain. Tuhan bantu kami untuk bisa belajar dari kisah Barnabas dan Saulus. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai aktivitas kami hari ini sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan nama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, serta YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman beribadah secara onsite di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik Life Kids, Cici punya beberapa pengumuman nih buat kalian semua. Simak baik-baik ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Life Kids selain diadakan di Gereja Bethlehem Surya Kencana pada jam 8, 11,
dan 5 sore akan diadakan juga di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap kalian datang untuk ibadah onsite, jangan lupa dibawa kartunya dan di-tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk kalian yang belum mendapatkan kartu absensi, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing pada saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke dalam sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online melalui YouTube Live Kids yang dapat diakses pada jam 9.30. Adik-adik dan papa mama dimohon untuk memperhatikan info-info yang berada di grup WA kelas Live Kids atau sosial media Live Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian pengumuman yang dapat Cici sampaikan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.